Oke, baiklah teman-teman, pada kesempatan hari ini saya akan mereview tanaman terong Propita F1 usia 56 hari setelah tanam ya teman-teman. Ini di posisi 56 hari setelah tanam, dan kemudian bukan terong yang akan saya review, tetapi lebih ke cenderung pada ini ya teman-teman, rendaman daun tembakau atau rendaman air tembakau untuk tanaman terong ataupun tanaman cabai ya teman-teman. Simak terus penjelasannya sampai selesai. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, seperti biasa silahkan like, comment, share, dan subscribe, karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Oke, baiklah teman-teman, yang pertama adalah rendaman tembakau ini mengandung nikotin dan mengandung sianida, sehingga untuk pengendalian hama trips atau tungau itu sangat direkomendasikan dan bagus untuk tanaman terong ataupun tanaman cabai ya teman-teman. Terlebih bagi teman-teman yang suka membudidayakan tambulan pot atau tanaman di dalam pot, sehingga untuk insektisida yang harusnya teman-teman beli itu tidak usah kita membelinya. Dengan menggunakan rendaman air tembakau seperti ini, itu untuk hama trips atau tungau itu sudah bisa kita kendalikan. Dan untuk proses pengendalian busuk batang atau busuk buahnya, busuk ranting, itu teman-teman bisa menggunakan bawang putih dan bawang merah yang direbus, atau teman-teman blender dihaluskan, kemudian kita siramkan ke tanaman yang teman-teman tanam di dalam pot tersebut. Jadi untuk kalangan para petani pemula atau petani yang suka membudidayakan tanaman cabai ataupun tanaman terong yang biasanya menanam di halaman rumah, sesungguhnya dengan cara tersebut ya teman-teman, dengan menggunakan rendaman air tembakau tersebut, kita sudah bisa mengatasi atau menanggulangi daripada hama-hama yang menyerang tanaman cabai atau tanaman terong yang teman-teman miliki. Jadi dengan cara yang mudah, dengan cara yang murah, tidak usah kita membeli insektisida atau fungisida yang mahal. Sebetulnya secara bahan alami pun kita sudah bisa melakukan proses budidaya tersebut ya teman-teman. Dan kemudian kenapa saya menggunakan fungisida yang cenderung dari bahan kimia atau menggunakan merek dagang yang mahal-mahal? Karena budidaya yang saya lakukan di tanaman cabai ataupun tanaman terong yang saya miliki memang cenderung dalam populasi yang banyak, sehingga untuk pengendaliannya tidak bisa melakukan hal jika hanya menggunakan rendaman air tembakau saja. Tetapi pada kesempatan hari ini pun kita rolling seperti biasa. Bisa teman-teman simak pada video-video saya sebelumnya pun, saya sering melakukan proses pengendalian hama trips dan tungau untuk mencegah kutu kebul. Itu saya menggunakan rendaman air tembakau ya teman-teman. Nah, di populasi 1100 batang tanam untuk tanaman terong lalap Propita F1 di usia 56 hari setelah tanam ini saya sudah melakukan proses pengocoran sebanyak 3 kali, dan kemudian proses pemupukan tugal atau pemupukan makro sebanyak 1 kali ya teman-teman. Bisa disimak pada video sebelumnya, karena saya setiap hari update untuk perkembangan tanaman terong atau tanaman cabai yang saya tanam ya teman-teman, sehingga setiap hari pun saya update, setiap hari saya rekam, karena untuk sahabat-sahabat saya yang ingin membudidayakan tanaman terong atau tanaman cabai. Jadi keberhasilan proses budidaya tanaman terong atau proses budidaya tanaman cabai itu adalah proses yang tidak ujug-ujug kita melakukan proses penanaman baik seperti ini, tetapi tahapan dari awal, mulai dari proses pengolahan lahannya, proses pemilihan bibit terutama, itu adalah faktor yang sangat menentukan. Sehingga untuk keberlangsungan tanamannya bisa teman-teman simak. Ini prediksi saya 20 hari ke depan ini sudah bisa melakukan proses panen. Berarti sekarang 56 ditambah 7, 56 ditambah 2 sekitar 76 hari. Ini kita bisa melakukan proses panen pertama pada budidaya tanaman terong Propita F1. Dan sekali lagi saya tekankan bahwa kenapa saya menanam tanaman terong lalap. Ini kan jenisnya terong lalap ya teman-teman. Ini sesuai permintaan teman-teman juga, katanya bang berikan tutorial
bagaimana cara menanam terong lalap. Nah, ini adalah ya terong lalap Prophyta F1 produk panah merah yang kemudian saya tanam senantiasa untuk memberikan tutorial kepada teman-teman, bagi teman-teman yang ingin membudidayakan tanaman terong lalap ya teman-teman. Dan secara harga pun memang untuk terong lalap secara pemasaran sama saja seperti terong ungu, tidak terlalu sulit untuk proses pemasarannya. Kadang-kadang di kalangan petani pun, biasanya di daerah saya ini sudah langsung diambil ke kebun oleh para pengepul, sama seperti terong ungu juga. Jadi pengepul itu kita tidak repot-repot untuk menjualnya ke pasar secara langsung pun, kita berbagi dengan para pengepul itu sudah datang ke kebun atau ke rumah kita. Nah, itulah salah satu nilai plus dalam proses kita bertani, sehingga untuk melakukan proses penanaman satu kali, tetapi untuk melakukan proses panen beberapa kali, dan untuk proses penjualannya pun kita mudah ya teman-teman. Jadi untuk para petani pemula yang ingin memulai agribisnis di budidaya tanaman, ya itu saya sarankan silahkan diterong dulu. Kalau diterong itu sudah kita kuasai untuk ilmu dan tata caranya, baru kita beralih ke cabai. Ya, ataupun secara berbarengan pun tidak masalah. Kalau saya kan memang satu musim tanam terong, satu musim tanam cabai, satu musim tanam mentimun, seperti itu di rolling dengan tujuan nantinya ke depan jadi lahan kita, tanah kita itu selalu subur dan terhindar dari berbagai macam Phytophthora atau jamur tular tanah, sehingga untuk proses penanaman ke depan itu senantiasa selalu bagus seperti ini ya teman-teman. Jadi hindari untuk melakukan proses penanaman secara terus-menerus dengan satu jenis tanaman yang sama. Jadi kita gunakan perollingan. Satu musim kita menanam terong, satu musim menanam cabai, satu musim menanam mentimun. Nah, seperti itu, putar langsung atau penanaman yang lainnya. Nah, dengan cara seperti itulah maka untuk hal-hal yang kita tidak inginkan seperti berkembangnya jamur tanah yang kemudian menyerang tanaman kita itu bisa kita tanggulangi ya teman-teman. Oke, terima kasih telah menonton video saya dalam manfaat air rendaman tembakau untuk tanaman. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, seperti biasa silahkan like, comment, share, dan subscribe, karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Tetap semangat, tanpa pangan yang cukup maka bangsa dan negara tidak akan maju. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.